Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar saya di atas UMK di College di Tanam Tawau, dan siapa saja yang melihat YouTube channel saya ini di seluruh Malaysia ataupun mana-mana negara yang berminat untuk mempelajari seni ya. Hari ini saya akan membincangkan dalam satu topik yang sudah berikan awal ya pada para pelajar, yaitu penghasilan logo. Oke, hari ini kita bincangkan dari penghasilan logo dari semua aspek yang sehingga kita menyelesaikannya di peringkat latihan. Oke, diharap pelajar-pelajar boleh mengambil sedikit nota dan juga kertas dan pensel ya. Kita akan buat latihan, terus buat latihannya ya, dengan panduan-panduan yang akan saya berikan nanti ya. Sebelum kita buat latihan dengan logo, kita bincangkan dulu apakah maksud logo di sini. Apakah ciri-ciri logo yang baik ya? Apakah ciri-ciri logo yang baik? Oke. Logo sudah kita kenali, sudah kita bincangkan sebelum ini, yaitu logo ialah satu ikon, satu image atau satu perwakilan kepada mana-mana syarikat, mana-mana jabatan, mana-mana kumpulan, mana-mana NGO atau apa saja yang pertubuhan yang bergerak dengan satu tujuan, sama ada untuk perkhidmatan yang terbaik, seperti jabatan kerajaan ataupun syarikat-syarikat yang mengutamakan keuntungan ataupun servis dan keuntungan dan sebagainya ya, ataupun mungkin saja bank, kedai-kedai, syarikat, dan mungkin saja produk-produk ya, produk-produk katakan calculator ini dia ada logo-logonya ya. Setiap produk di dunia ini yang dipasarkan mempunyai logo, dan proses ini tidak berhenti setiap hari ya. Setiap hari ada saja produk dihasilkan di seluruh dunia di sekeliling kita, sama ada makanan, minuman, perkhidmatan, kereta, rumah, kedai, syarikat, jam tangan ya, komputer dan sebagainya. Jadi hari-hari manusia akan melihat logo-logo yang baru. Jadi perkhidmatan ataupun fungsi sebagai pereka grafik atau pereka grafik ini sangat penting. Jadi kerja ini tidak pernah akan mati. Jadi akan sentiasa ada. Jadi peluang di industri sentiasa ada. USM, UNIMAS, UITM, UMS, dan banyak lagi industri tempatan dan juga antarbangsa dan juga swasta memberikan peluang-peluang pengajian dalam penghasilan grafik ini. Sebab permintaan itu sentiasa ada di seluruh dunia ya, seluruh dunia, dan setiap hari dan tidak akan berhenti ya. Dan penghasilan logo adalah satu bidang yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu dikerjakan dengan secara serius ya, sebab dia perlu menghasilkan keuangan. Dan kita hari ini tidak dapat hidup tanpa mengenali logo-logo yang ada di sekitar kita. Ini saya panggil sebagai logo-logo populer ya. Logo-logo populer yang ada di seluruh dunia ya. Seluruh dunia pun, umat manusia di seluruh dunia ini mengenali logo-logo ini ya. Ada di Amerika Utara, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Mozambik, di China, di Jepang, di mana-mana saja negara ya, akan kenal logo-logo ini ya. Terutama logo Coca-Cola ini. Coca-Cola sangat populer ya, dengan pesaingnya yaitu Pepsi ya.
semua logo-logo ini sangat popular, dan logo-logo ini mempunyai satu trademark, satu tanda penyagaan atau yang telah dipatenkan. Sebenarnya tidak boleh tiru. Katakan kamu membuat satu produk hari ini, bikin kerepek Apple, kamu bikin kerepek, dan kamu ambil logo Apple ini yang telah digigit ini sebagai logo produk kamu, tak boleh. Ya, kamu akan kena tindakan mahkamah. Ya, mahkamah akan ambil tindakan kamu. Syarikat akan ambil peguam dan hadapkan kamu ke mahkamah, dan kamu perlu bayar mungkin juta, mungkin bilion begitu ya. So, logo ini sangat penting, sangat mahal, dan dia dibuat tidak dengan suka-suka ya. Dibuat dengan satu proses yang teliti ya. Logo populer ya, seperti ini ya, Pepsi, 7-Eleven. Ini lagi banyak logo ya, sangat banyak. Logo-logo ini hidup bersama-sama dengan kita ya. Ada logo yang baru naik dan ada logo yang sudah semakin perlahan-lahan meninggalkan kita ya. Contohnya yang mana itu yang sudah hampir meninggalkan kita ya. Kalau saya nampak ini Nokia ya, Nokia sudah semakin malam ya, sudah semakin malam Nokia ini ya, sudah semakin malam sebab terlalu banyak jenama-jenama telepon bimbit yang baru dengan ciri-ciri baru memenuhi kehendak pengguna ya. Nokia insyaAllah ya, kalau dia berubah dan menghasilkan sesuatu produk yang baru dan dapat menyaingi pesaing baru ini, insyaAllah dia akan bangkit kembali ya. Ini logo-logo yang kita hidup bersama-sama dengan kehadiran logo-logo ini. Karena produk-produk ini kita gunakan kepada produk komputer ya, produk komputer, bank, perisian ya, superhero kita, Superman, makanan, minuman, film, jenama-jenama elektronik, pakaian dan sebagainya. Ya, setiap logo ini mempunyai keunikannya masing-masing dan dicipta dengan satu proses yang tidak mudah, tidak main tangkap muat, tidak. Dia ambil, dibina atau diubah dengan ciri-ciri tertentu. Nanti kita akan bicarakan seterusnya ya. Ya, ini jenama-jenama ini ya. Walaupun bila Anda memakai jenama-jenama ini di pada pakaian Anda ataupun bag Anda akan rasa sangat-sangat bertuah, mungkin motivasi Anda akan bertambah ya. Ada keyakinan diri di situ. Walhal ya hanyalah pakaian biasa, tetapi ditambah dengan logo-logo ini, maka dia menjadi sesuatu yang mahal. Seakan-akan ada aura ya pada logo-logo ini ya. Katakan saja Anda membeli pakaian ya, di kedai yang harga mungkin 200-300 ringgit dan namanya ialah Puma ya, Puma. Maka ketika Anda pakai ada rasa, ada aura pada baju itu. Kenapa? Saya hanya kain yang biasa ya, kain yang mungkin lebih baik sedikit ya, tetapi karena ada logo itu kita menjadi merasakan ada aura jadi gitu. Kita merasa wah, hebat ya. Tambah dengan kita pakai kasut Adidas, lain ya. Jadi bila auranya ini kadang-kadang ditiru oleh cetak-cetak rompak ya, pencetak rompak di seluruh dunia ya. Adalah jenama Puma dipertingkat di tepi jalan, di mana-mana kedai dengan harga yang sangat-sangat murah pula. Cuma pergi beli dan pakai, itu akan rasa orang apa Puma, tapi dalam hati Anda kopi ataupun tidak asli kan. Jadi kalau kita nampak ya, kalau di Tawau lah namanya di Malaysia dan di seluruh dunia, bila kita bercakap dengan pakaian bandel ya, pakaian bandel ini dulu seakan tidak diperhatikan sangat oleh orang ya. Tetapi bila orang menjumpai pakaian dengan logo-logo Puma, Adidas, Levi's,
Gucci ya, channel di bandar, dan itu ori, dan dia sangat-sangat benda itu sudah ori ya, jarang sudah, dan itulah keluaran khas, maka harganya bukan lagi murah ya, dia sangat-sangat mahal. Saya ramai kawan dia mau punya koleksi yang begitu banyak ya, sanggup setiap minggu, seminggu 2-3 kali ke bandar mencari, orang mereka panggil perkataan itu sebagai menyelam ya, menyelam di bandar, mencari pakaian ataupun produk-produk yang punya jenama yang disuka tuh. Ada yang minati Puma, Mizuno, ada yang minati Adidas. Mereka cari topinya, ada yang jumpa tuala, ada yang jumpa t-shirt, mereka kumpul. Dan bila kita datang ke rumah mereka, mereka simpan dengan sangat teratur ya. Mereka beli bukan untuk pakai, ada yang beli untuk pakai, itu tidak dinafikan lah, tapi ada lebih ramai yang membeli. Dia meletakkan dalam satu cermin ya, ataupun kaca yang segi empat tu, disimpankan di dalam itu. Ada yang gunakan plastik juga ya, disusun dengan sangat cantik, di rak-rak tu, sangat cantik. Pernah saya jumpa, saya pergi ke rumah kawan saya, dia peminat Coca-Cola. Di ruang tamu dia tu ada 3 atau 4 almari yang mengandungi produk Coca-Cola ini ya. Daripada botolnya, cermin mata, ada bag, ada radio, Coca-Cola semua. Ada 4, sampai sangat-sangat cantik, sangat mahal. Dan anaknya tidak berani usik. So bapak dia akan marah kalau anaknya usik produk itu. Dan kalau ada ke shopping mall, ada kedai-kedai khas yang menjual begini ya. Mereka menjual produk-produk ini untuk koleksi ya. Ini semua gara-gara logo ya, hanya logo, gara-gara logo. Jadi logo ini sangat-sangat penting ya. Oke, logo ini sangat penting. Nah, kalau katakanlah kita pergi makan pizza ya. Sini ada 2 jenama pizza, Pizza Hut dan Domino ya. Kalau diminta, saya akan pilih Domino. Saya suka Domino berbanding Pizza Hut ya. Kenapa? Pizza Hut itu hampir semua tempat ada, tapi Domino ini ada beberapa tempat sih ada di, kalau katakan di Sabah ni lah, ada beberapa tempat saja. Dan saya suka sebab saya pernah makan dan saya nampak dia disajikan di depan mata saya, dan saya sangat seronok lah melihat cara mereka bekerja, dan rasanya lebih seronok, lebih saya suka lah berbanding Pizza Hut ya. Tapi tidak semua keluarga saya suka Domino. Jadi kalau kami ingin makan pizza, bincang dulu Pizza Hut atau Domino. Kalau di Kota Kinabalu lah, betul di sana akan pilih choose Pizza Hut atau Domino. Tapi akhirnya makan sama-sama juga kan. Jadi kenapa kita makan Pizza Hut atau Domino ini ya? Kenapa tidak pergi kedai-kedai lain yang ada jual pizza juga? Sebab kita ada sebab aura logo juga ya. Kita percaya bahwa kalau Pizza Hut ini rasanya, ini sedapnya, ini bersihnya, gelasnya bersih, tempatnya bersih, udaranya nyaman dan selamat ya. Selamat, semua dibersihkan, meja kursi pesta makan dibersihkan semua ya. Dengan zaman-zaman pandemik ini ya, mereka sangat teliti. Sama dengan Domino ya. Kalau Pizza Hut selalu kita minta tunggu selama 17 menit. Kalau Domino pun sama juga ya, tapi kadang lebih awal sedikit. Itulah saya kira saya suka. Tapi lebih pada rasa lah ya. Oke, itu juga produk-produk yang lain ya. Bila kita pakai itu dia ada aura gitu. Sama juga bila kalau ada motor atau anda ada kereta, kalau anda ingin mengisi minyak, anda main masuk saja. Pergi Shell, pergi Petron, pergi Petronas, pergi yang lain, ya, pergi yang lain. Adakah ada suruh memilih? Kalau saya tidak ya, saya tidak ya, tapi bagi ramai kawan-kawan saya, dia akan memilih. Dia tidak akan mengisi minyak di tempat lain kecuali Shell ataupun Petron atau Petronas. Kalau saya dulu saya memikirkan kalau saya mengisi minyak mesti di Petronas. Lama-lama saya rasa benda tu leceh ya, benda tu leceh bagi saya lah, sebab saya selalu mau cepat
cepat je lah. Jumpa mana-mana masuk isi lah minyak, adalah minyak. Tapi sebenarnya tidak ya, berbeza setiap minyak berbeza. Siap ya kan? Nah dulu ya. Ya. Sama dengan pakaian ya. Udah pakai pakaian apa? Ada yang cari Nike. Nike saya kemana-mana dan Nike juga. Oke. Selesai dengan logo-logo popular ini ya. Kalau untuk college tingkatan 6, awal ini saya mencipta logo dia ya. Saya mengubah logonya. Ketika itu saya menghasilkan 17 atau 18 logo yang saya serahkan kepada pengetua dan penolong-penolongkaran untuk mereka pilih. Pada kali pertama, semua logo pun ditolak. Tidak ada yang dapat. Saya ubah lagi. Saya berikan 3. Semua pun ditolak. Oke. Proses itu sudah makan 2 minggu ya. Logo college itu dalam 2 minggu belum selesai lagi. Masuk ke minggu ketiga, saya sudah pikiran saya sudah kosong. Saya tidak ada ide sudah. Bayangkan saya sudah buat 18 campur 3, 21 logo untuk college dengan berbagai pendekatan dan sebagainya. Semua kena tolak. Ada satu masa pada minggu ketiga itu 3 logo tadi itu dibincangkan kembali bersama-sama dengan ketua jabatan dan ketua-ketua unit, orang-orang tinggi lah di college ini, jabatan kan, pengurusan di sekolah college. Bila diletakkan di PowerPoint dan letakkan di slide besar, lagi ramai orang yang bincangkan, lagi bingung saya. Ada garisannya ini mau warna merah, ada warna hitam, ada warna pelangi, subhanallah. Ya, rupanya logo ini bukan senang dibuat, bukan dengan orang sambil lewat ya. Akhirnya saya berserah kepada Allah. Saya yakin kalau ada masalah ada 2 penyelesaian, yaitu ada 2 S, yaitu sabar dan juga sholat ya. Sabar dan sholat. Saya pun menyelesaikan persoalan itu. Akhirnya pada waktu suatu pagi saya terbangun dalam pukul 4 pagi, bangun awal. Saya bangun awal, cuci muka dan apa semua, terus selesaikan sholat sunat dulu, terus ke meja belajar saya, meja kerja saya. Saya ternampak buku ya, buku yang saya malam itu saya belajar. Ada 3 atau 4 buku disusun di atas meja saya tuh, dan saya memandangnya daripada sudut tepi, sudut tepi itu dengan ilham yang diberikan oleh Allah pada subuh itu, dengan memandang sudut buku daripada tepi, saya pun menghasilkan logo college ya, logo college kita yang college kita 6 itu. Itulah yang kamu nampak dalam logo itu yang berwarna orange hijau itu ya, itulah logonya tuh, itulah sudut buku sebenarnya tuh. Dan yang lain itu adalah tambahan ya. Buku ada 2 buku di situ, warna orange dan hijau itu adalah buku. Dan saya tambah dengan buku yang lain untuk melengkapkan. Jadi membuat logo ini tidak mudah. Oke, bagaimana kita ini ada tips-tips untuk mengubah logo yang saya ambil daripada internet. Ada saya letakkan email kredit kepada penulisnya karena saya sudah membaca dan saya setuju dan saya rasa ini yang terbaik. Yang pertama, ketika kita mengubah logo, jangan pilih yang tren, yang sedang trending. Kalau kita pilih logo yang kita buat logo yang sedang trending, katakan pada tahun 2021 ini trending pandemi COVID-19 lah, kita katakan trending ya. Yang ada sekarang trendingnya itu ya, tentang cuci tangan, pakai mask, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian kita buat logo, kita mengambil image saja berkaitan dengan COVID. Katakanlah pada 2 tahun hadapan COVID ini selesai, ya Allah Tuhan tarik balik COVID ini daripada muka bumi, ataupun kita dipaksa hidup bersama COVID ini untuk selama-lamanya, tetapi kita ada vaksin, kita ada obat, kita ada sudah
pendekatan-pendekatan untuk mengobatinya. Ya, COVID ini seakan-akan sebagai macam demam panas saja. Ya, siapa demam panas pergi klinik ambil obat ini, bla 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 bla. Okey, 2-3 hari baik. Dan itu COVID pada ketika itu. Sama dengan batuk ya. Bila kita batuk, kita ambil madu, kita ambil limau nipis, kita campur, kita minum 2-3 kali sehari. Lama-lama batuk itu hilang. Sama dengan insya-Allah COVID-19 ini akan jadi begitu juga nanti. Mungkin tahun depan, mungkin tahun ini, mungkin lebih awal ataupun lebih lambat. Ya, bila kita sudah bersedia untuk menghadapi COVID, bersedia untuk hidup bersama COVID-19 ini. Ya, sebab kemungkinan untuk dia terus hilang mungkin agak payah. Dan kita mungkin akan terpaksa hidup dengan COVID. Dan kita perlukan vaksin, kita perlukan ubat, kita perlu pendekatan yang moden, pendekatan tradisional, pendekatan yang agak rohani atau keagamaan untuk mengatasi COVID, untuk kita hidup selama-lamanya dengan COVID-19 ini. Ya, jadi bila buat logo jangan ambil yang trend, yang sedang trending. Ya, mesti buat logo berdasarkan sesuatu yang kukuh. Sebabnya bila trending ini sudah habis, logo kita jadi kenapa logonya ketinggalan zaman? Tidak cantik logonya kan? Ya, ketinggalan zaman sudah. Kalau dulu mantap logo ni. Tapi sekarang orang nak pilih logo. Tidak cantik sudah. Tidak macam ketinggalan zaman. Itulah gara-gara kita membuat logo pada trending. Jadi bila logo kita sudah tampak tidak menarik, sudah kita paksa reset, ulang balik dan ini membuang masa. Bukan saja masa, uang ringgit. Kalau satu desainer itu dibayar RM1.000 atau RM2.000 atau RM10.000 untuk membuat satu logo, untuk kita buat logo. Katakan 5 kali tukar logo, kita sudah habis RM50.000 atau RM5.000 sudah habis untuk penghasilan logo ini. Ya, oke. Jadi yang kedua, tidak terlalu banyak warna. Keupayaan otak kita untuk menghafal sesuatu benda itu ada dalam keadaan ringkas. Katakanlah kita menunggang motosikal atau memandu kereta di jalan raya, berhenti di lampu isyarat. Kita mungkin ada masa dalam 1 minit hingga 3 minit saja di tepi jalan raya itu, kalau tidak sibuk sangat pun. Kalau 2-3 kereta lagi senang ya, cepat sikit habis masa menunggu tu. Dan di tepi jalan itu ada logo, ada satu produk dan ada logo di situ. Dan kalau logo itu terlalu banyak warna, otak kita tidak dapat ingat. Sama dengan orang lain. Bila kita punya syarikat, kita punya logo itu terlalu banyak warna, simpan di tepi jalan, orang akan mengambil masa yang lama untuk hafal ataupun ingat logo kita. Jadi ini merugikan kita. Jadi cubalah make it simple. 3 warna, mereka bentuk yang mudah diingat ataupun yang catchy. Orang nampak, 1 minit, 2 menit, okey. Selama-lamanya sudah melekat di otak orang yang melihat logo kita tu, yang melihat iklan di tepi jalan raya tadi. Jadi jangan terlalu banyak warna. 3 cukup. Satu lagi masalahnya ialah bila anda membuat logo terlalu banyak warna. Kalau anda membuat kerja-kerja printing ke syarikat printing untuk satu produk yang banyak dan besar, setiap warna itu akan dicas. Kadang-kadang 3 warna satu warna dicas RM1.000. Kalau ada 5 warna, RM5.000 untuk produk yang sama. Yang sepatutnya kita bayar RM3.000 sahaja. Nah, kita kena bayar RM5.000 kalau ada 5 warna. Katakan kita ada 10 warna, kan merugikan kita, menyusahkan. Ya, walaupun pencetakan digital memang sudah ada sekarang dan itu lebih banyak digunakan, tetapi dalam kalau kita menggunakan produk-produk yang besar ya, katakan kita ada 10.000 pelanggan yang kita target, dan 10.000 itu kita kena mencetak 10.000 keping. Bayangkan kalau kita punya printer bekerja untuk memprint 10.000 keping. Wah, kos juga ya. Satu kos dan masa yang sangat lama. Lebih baik dihantar kepada syarikat printing offset, ya, lebih murah, sangat murah. Dan mungkin 1/3 ataupun tak sampai pun 1/5 mungkin kos itu kita berjimat. Nah, jadi jangan terlalu banyak warna pada logo kita. Oke. Lagi satu, seterusnya yang ketiga, gunakan font ataupun muka type yang baik, yang menarik, yang senang baca.
Janganlah pusing tengok apa ni, K kah, J kah, M kah ni. Itu kan menyusahkan. Jadi gunakan font ini dia ada satu emosi atau satu message di dalamnya. Kalau font itu pecah-pecah, mungkin itu menunjukkan bahwa retak. Katakanlah masyarakat kita kuku, Teguh dan Kuku Enterprise. Teguh dan Kuku Enterprise, Teguh dan Kuku. Kita gunakan font yang pecah-pecah. Orang nampak apa yang Teguh kalau pecah? Apa yang Teguh? Apa yang Kuku? Kalau fontnya saya sudah pecah-pecah, macam tak cantik, macam tak gam saja kan? Atau tulis nama kita syarikat kita Teguh Enterprise, Teguh kuat. Tulisannya buka-buka, pusing, Teguh. Jadi tidak membawa image yang sepatutnya. Kalau kita buat syarikat bunga ya, syarikat bunga, tidak kan? Mai. Kalau kita buat syarikat penghantaran, penghantaran kita itu dibungkus, dikemas, handle dengan baik, tidak ada pecah-pecah. Kita ambil kembang bunga, kan boleh. Mana kita melayan setiap produk-produk atau yang dihantar melalui kami syarikat itu kita layan seperti bunga, dan tidak kita kasari, kita layan dengan baik supaya benda yang harum yang dihantar pada kita sampai kepada penerimanya dengan benda yang harum juga. Itu boleh. Yang membawa image tersebut. Kata image kita membuat produk berkaitan dengan makanan. Janganlah font yang digunakan itu mengerikan. Katakanlah kita buat satu produk bakso, bakso sup tulang. Kita buat satu restoran dan kita nama restoran kita sup tulang Ali kah, sup tulang Farida kah, apa kan? Tapi sup tulang. Coba gunakan perkataan sup tulang itu dengan berdarah-darah atau mengalir-ngalir. Sup tulang mengalir-ngalir. Pasti orang takut, ini tulang apa, ini tulang orang, tulang dinosaur apa dia. Ini tidak sesuai. Jadi pastikan font yang dipilih itu sesuai dengan syarikat atau produk yang kita pilih. Ya, katakan kalau kita mau kamu tengoklah bank ya. Perkataan bank itu tengok huruf yang dia pakai sangat firm, sangat kuat, sangat jelas, sangat kukuh. Sebab itu menggambarkan bank itu kukuh, kuat. Jadi kita tidak rasa ragu untuk menyimpan uang kita di sana. So kita nampak tulisannya pun, tulisan pada logo pun sudah sangat cantik. Tapi janganlah parking kita kancil kamu depan bebeng. Just joking ya. Okay. Font yang betul. Dan yang keempat, kita tidak meniru logo orang lain. Kita boleh, ya. Tak pasal-pasal habis duit kamu naik turun mahkamah, ya. Jadi kalau kamu meniru sesuatu logo itu, pastikan kamu tidak mengambil 100%, ya. Mungkin dalam 10 hingga 30% itu boleh sedikit, tetapi mesti digubah jadi kan benda yang lain, ya. Tetapi sebaiknya buat sesuatu yang baru lah, ya. So ini akan memberi kesan kepada Anda, ya. Katakanlah KFC, logo KFC itu, kamu buat kedai makanan juga, kamu pakai logo seakan tulisan KFC itu, ya. Dan orang akan nampak, apa bertiru-tiru. Ini kalau sudah tiru-tiru mesti makanan yang macam main-main saja. Jadi efeknya kamu, kan? Ya. Jadi lebih baik jangan cetak rupa. Coba buat sesuatu yang baru, ya. Oke, seterusnya. Tidak terlalu abstrak. Abstrak ini susah dipaham. Mau tengok 2-3 kali pun buat apa yang melukis nih? Ini gambar apa juga nih? Itu masalah kalau terlalu abstrak. Ya, katakan kamu buat produk jenama ayam goreng. Ya, ini macam ayam, macam burung, macam ular juga, macam buaya juga. Ini tulisan dia bentuk image. Itu masalah kan? Ya, tambah lagi dengan gitu tulisannya pun, ya. Kalau KFC ya, katakan tambah lagi konteks KFC itu, dia pakai tulisan yang susah mau ditengok. Ini K K, C K, F K, ya, M K, wow kan nun.
alam alif kan ni, masalah. Jadi jangan terlalu apa. Jadi mudahnya mesti logo itu jelas menyampaikan message-nya itu. Ya, kalau kita mau katakan kita membuat peringatan urutan itu lembut, harum, wangi, bersih, cantik dan sesuai untuk wanita. Ya, Mama Latin kah, siapalah yang perlukan urutan secara lembut, secara baik, itu letakkanlah, ambillah bunga, ya, keselesaan, pikir tentang itu. Oke, ya. Kalau kita buat produk tentang kereta yang kuat, ambillah sesuatu yang kukuh, nampak kukuh, ya, yang jelas, ya, begitu dengan kalau kita hari ini kita buat satu bata baru, ya, kita buat satu produk baru, bata untuk pembinaan rumah. Bata itu sangat kuat, sangat murah, kuat, dan senang dipasang untuk orang bina rumah, bikin rumah atau kedai atau syarikat bangunan, ya. Jadi kita perlukan satu logo yang kuat. Ambillah gambar yang apa yang kuat, katakanlah kalau kita ambil buaya, krokodil, ya, gambar buaya, tapi kita jangan tiru logo buaya yang sedia dah, ya, menunjukkan bahwa logo kita kuat. Ataupun kita ambil gambar badak, ya, bata cap badak, kuat, tahan air, tahan panas, kan cukup untuk menyampaikan sesuatu. Jadi jangan terlalu abstrak, ya, supaya orang yang nampak tuh dia cepat tanggap, cepat paham, cepat dia simpan di pikiran. Oke, seterusnya, ini paling penting lah, ya. Sepanjang saya bekerja sebagai pereka grafik sebelum jadi guru, saya jadi pereka grafik selama hampir 5 tahun, ya, hampir 5 tahun saya bekerja sebagai 4 tahun saya bekerja sebagai pereka grafik sebelum menjadi guru. Setelah saya keluar dari universiti, saya bekerja beberapa tempat, dan pekerjaan saya yang terakhir ialah sebagai pereka grafik di Kota Kinabalu, ya. Dan saya bekerja selama 4 tahun, dan sesuatu yang sangat penting dalam pertimbangan saya berdasarkan sesuatu produk, utamanya logo, ialah logo itu mestilah sesuai diaplikasikan atau disimpan di mana-mana produk, ya, di mana-mana mesti sesuai. Katakanlah kalau kita buat logo untuk satu jenama hotel, ya, ataupun jenama kapal terbang, ya, kapal terbang suka ya. Kita katakan kita ambil hotel, ada hotel di Bina. Mai, tolong Mai, jangan bising nak. Oke, anak saya bising. Oke, katakanlah kita membina satu hotel, ya, dibina satu hotel dan kamu diminta buat satu logo. Logo hotel tadi itu mesti sesuai di name card, di kepala surat, di tuala, di sudu, di pinggan, di pakaian pekerja, di dinding, ya, di dinding bangunan, di kereta, di lori, ya, ataupun di van hotel itu mesti sesuai, di parking lot itu mesti sesuai, di bil itu mesti sesuai, ya, kepala surat mesti sesuai, ya. Kalau kamu ke hotel, kalau tuala dia pun tualanya ada logo, kan, logo itu mesti sesuai dengan semua medium itu. Jadi caranya, kalau saya bila saya selesaikan satu logo yang diminta oleh pelanggan, saya akan ambil beberapa produk, katakan sudu, tuala, tisu, kereta, bangunan, cake ataupun makanan. Saya coba tampalkan logo-logo itu secara digital, ya, di produk-produk itu. Nampak cantik ke tidak? Perkara yang kedua ialah saya akan ambil satu page baru, saya besarkan logo itu paling besar, kemudian saya kecil besar logo itu di dalam kertas itu supaya dia kelihatan bagaimana. Nah, ya, jadi bila pelanggan itu datang melihat, dia minta logo yang saya desain atau yang saya reka itu, dia akan nampak, oh, kalau logo di bangunan begini jadinya, kalau di kereta begini jadinya, kalau di tuala begini jadinya, kalau di tisu begitu, begini. Dia akan oh, oke, baguslah kamu boleh pikir benda ini.
Dan dia akan tengok, oh ya ini sesuai. Oh, kalau di kereta kurang sikit kan, ya kita macam mana kita boleh sesuai, kita mungkin ubah sedikit ataupun tambah sedikit. Nah begitu. Jadi kamu boleh berjaya dalam bidang rekaan grafik ini bila Anda berfikir sebagaimana seorang pelanggan atau seorang orang awam melihat logo itu. Jadi pastikan logo yang Anda buat sesuai untuk diaplikasikan di berbagai media. Nah, oke, boleh paham ya? Dan kalau misalnya mereka grafik, kamu mesti buat logo itu dalam bentuk format vektor. Vektor ya, vektor ini. Mananya kalau satu huruf S, satu layer. Satu bentuk, satu layer. Satu bentuk, satu layer. Dan dia mesti dalam 300 dpi hingga 600 dpi. Ya, maknanya logo itu tidak dikompres ataupun di flatten dia. Maknanya logo itu tidak disatukan. Jadi bila logo itu disatukan, bila ditarik nanti dia pecah. Nah, kalau dalam bentuk format vektor ini, kamu tariklah 10 kaki ke 20 meter kan, dia tidak pecah. Dia tidak pecah, sebab DPI dia tinggi. Berbanding kalau kamu sudah komplit jadi JPEG. Nah, JPEG tarik pecah, tak boleh. Nah, itu just tips lah, tips kalau di grafik ya. Alright. Seterusnya, yang terakhir, logo yang kamu buat itu janganlah ada menimbulkan makna-makna lain, nah, mana-mana yang tidak baik. Contohnya kalau macam bagi saya lah, saya selama ini banyak saya tengok logo yang tidak baik. Tapi bagi yang logo yang tidak baik ini, yang kurang menarik ini, tetapi tetap dipakai orang, tapi semakin dilupakan orang, logo kapal ya, yang orang kecing tuh. Tidak menarik ya, ataupun logo-logo berkaitan yang begitu ya, tidak menarik ya, tidak sesuai, jadi menimbulkan makna yang lain. Nah ya, jadi kamu tengok logo, banyak logo-logo di pasar, kamu boleh type di Google logo aneh, pelik-pelik. Ada yang beli gambar, ini lucu apa nih, sangat banyak logo yang pelik ini lucu, tidak baik, tidak sesuai. Jadi pastikan logo Anda itu memenuhi sifat ini, tidak menimbulkan makna lain. Oke, semua idea tadi ini saya sudah baca, sudah saya pahami dan saya setuju. Maka saya letakkan kembali kreditnya kepada IKPKM. Nah ini boleh tunjuk di sana ya. Oke, selesai dengan tips untuk penghasilan pengubahan logo. Kita pergi ke latihan. Kita sudah tahu kan tadi itu bagaimana kita mau praktik pula ya, dan kita buat latihan pengubahan logo. Oke, soalnya begini, sebagai seorang pekerja grafik, kamu semua adalah pekerja grafik ya. Di sinilah dalam konteks soalan ini, Anda diminta untuk menghasilkan logo yang menarik untuk sebuah hotel 5 bintang. Hotel 5 bintang yang akan dibangunkan. Hotel tersebut mempunyai kelengkapan, kemudahan atau fasilitas yang lengkap selayaknya sebagai sebuah hotel 5 bintang. Ya, nama hotel Tions, ya, Tions Hotel. Ya, Minion Tions, ya, Tions, ya, Tions Hotel. Oke, itu nama hotel. Ada 3 warna saya diminta, hitam, putih, dan biru. Nah, kalau kamu sebagai pekerja grafik, sebelum klien kamu bercakap tentang warna biru, coba tanya dia, biru apa warna satu? Ya, biru, banyak warna biru. Nah ya, kalau dalam grafik dipanggil cyan ya, cyan atau cyan. Nah, ada 100% biru atau 100% biru campur merah ya. Adakah kuningnya? Coba tanya betul, biru yang mana satu tuh ya, sangat menggelirkan biru nih, sama dengan merah ya, sama dengan warna-warna lain. Coba confirm apakah kode warna itu ya, kode warna itu dalam bilangan campuran warna di dalamnya. Nah, kalau saya menghasilkan logo, saya pastikan letakkan maklumat logo itu dengan kode warna itu. Jadi kalau saya bukan grafik, saya sebagai seorang guru sekarang,
Kalau logo-logo yang lama-lama yang dulu saya hasilkan dan ingin dibuat kembali, ada maklumat itu tentang warna. Jadi mereka grafik yang baru yang akan mengubah soal logo itu, dia nampak kok nambah warna itu. Jadi warna itu tidak lari sudah. Ya, bukan lagi hijau. Tadi kemarin dulu hijau muda, hari hijau gelap. Ini hari ada hijau kuning. Tidak. Ya, warnanya firm, tidak berubah selama-lamanya. Karena ada kodnya itu tetap. Oke, jadi hasilkan logo tiga warna, hitam, putih, dan biru. Dan logo ini adalah sesuai di sebuah media pemasarannya. Jadi boleh. Ini latihannya. Hotel 5 bintang, Tian Hotel 3 warna. Ya. Oke, untuk menghasilkan logo, pertama sekali bila kita diberi tugasan atau latihan, kita akan cari dulu sumber ide kita. Ya, kita kena cari sumber ide yang ada di sekeliling kita ya. Carilah majalah, carilah buku, tengoklah TV, bukalah internet, Google lah, ya, cari sumber ide. Ya, di sini saya bisa berikan ya sumber ide. Pertama apa? Bellwood Hotel. Ya, ada nampak ada 3 bentuk itu seakan-akan bangunan, dan bangunan ini berada di atas sebuah bukit. Ya, sangat menarik ya. Simple tetapi sangat menarik. Yang kedua, Shelter Island. Ya, nampak huruf S itu seakan yang di bawah itu seakan jalan, dan di atas itu seakan atap bangunan. Ya, sangat simple, menarik. Oke, yang kedua, J House. Ya, ada rumah, ada kursi. Ya, menunjukkan keselesaan. Yang di bawah tuh The House. Ya, tengok ya. Perkataan huruf E itu ya, seakan atap rumah. Ya, kotak dan huruf segitiga atau segi 4 segitiga. Dan dalam 4 kotak segi 4 yang disusun. Company, Mason. Ya, tengok yang lain lagi. The Hotel Network. Ya, daripada perkataan The Hotel Network, THN itu dijadikan sebagai bentuk bangunan T, H, N, sama dengan logo college ya. Kalau mau nampak di dalam huruf logo college itu perkataan K6T, college tingkatan 6 ya, Tawau, college tingkatan 6 Tawau. Boleh nampak, nanti saya tunjukkan logo nanti ya, yang terakhir nanti. Kemudian hotel, ya, tengok cantik ya, seperti hotel. Bila kita nampak jenama hotel yang tengah ini, ya, ini, kita nampak hotel ini ada bangunan yang cantik. Oke, dan hotel ini terletak di atas bukit, dan hotel ini ada kolam renang. Di bawah menunjukkan ada reflection ataupun biasan air. Nah, kita tahu hotel ini mewah, ada hotel, ada hotel betul. Tapi ada kolam renang. Oke, yang seterusnya ini hotel, cantik kan? Ya, gabungan beberapa huruf, beberapa bentuk, ya, sangat menarik. Ya, ada bentuk bangunan, ada bentuk orang, dan sebagainya ya. Nah, seterusnya yang betul ini H Hotel, satu bag, ya, bag pemegang dan bila disambung dia menjadi H Hotel. Nah, yang ini mungkin hotel ini menyediakan karaoke ya, untuk menyanyi. Ini menampakkan 2 buah mikrofon ya, mikrofon menyanyi, ada TV itu entertainment lah. Ini hotel ya, hotel ini H nya itu adalah atap rumah, atap bangunan ya, sangat menarik. Oke, ini huruf H, ya, huruf H. Ada anak panah lagi di atas, ya, anak panah ke atas bentuk huruf H dan membentuk bangunan. Kan sangat cantik, sangat menarik. Nah, ini lagi nih, hotel ini mungkin mengutamakan selain keselesaan penginapan, makanan dia sedap. Ya, tukang masak, chef yang terkenal di seluruh dunia ataupun yang terhebat di negara kita bekerja di situ. Nah, ada pisau, ada garpu, ada
sudu. Jadi kalau kita datang ke hotel itu kita pikir makan. Ini bagus nih bawah nih hotel ini. Ya, hash itu menjadi katil. Ya, katil bantal. Sangat menarik. Jadi kamu boleh memilih sumber-sumber ide ini untuk kamu pakai atau gunakan di dalam latihan pembinaan logo nanti. Ya, oke. Selain kita beri image tadi itu, kalau kamu memikirkan apakah image yang sesuai, kamu akan pikirkan apakah subjek, ya, apakah subjek yang sesuai untuk hotel. Pertama tadi bangunan, ada tadi kan, pantai, gunung. Bangunan ini maksudnya ialah kamu jangan lukis bangunan penuh ya, cuma ringkasan atap ke, tingkap ke, ya. Sama juga pantai, mungkin pokok kelapa 2 batang dengan daunnya. Ya, ataupun ada air, ada ombak, sedikit-sedikit dalam bentuk yang ringkas. Ya, gunung, peralatan makanan yang kita nampak tadi kan, katil. Katakan di tempat kamu tuh banyak bunga raya itu sebagai ikon tempatan. Yang dekat hotel tuh banyak bunga raya, maka kita memilih bunga raya sebagai subjek dalam logo kita. Ataupun di kawasan itu ada burung-burung yang terkenal, katakan di kawasan itu banyak burung raja udang. Kita ambil burung raja udang itu sebagai ikon hotel itu. Atau binatang, mungkin di tepi hotel itu banyak binatang-binatang, banyak ramah-ramah katakan, ataupun burung, ataupun ikan. Pilihlah binatang itu. Ataupun mungkin di kawasan hotel itu banyak rusa dipelihara. Ambillah rusa itu sebagai ikon dalam hotel, logo hotel tadi itu. Peralatan makanan saya terulang kali kedua, katil terulang lagi, kursi dan lain-lain. Ya, macam ada ulangan pula. Tak perasan masa buat. Oke, jadi boleh ya. Muka type mana sudah gambar muka type nih? Muka type nya saya akan tunjuk lagi ya. Hilang udah ya. Kita tidak tersave. Bentar ya. Ya, muka type banyak, muka type pilihlah daripada kamu rasa cantik kan, sesuai ya. Oke, muka type dan juga warna ya, Oke, tadi saya banyak bercerita tentang penghasilan logo college ya, jadi saya mau tunjukkan logo college sebentar ya. Bagilah 1-2 menit untuk ini saya bincangkan sedikit tentang logo college ini ya, logo college. Oke, ini logo college yang saya hasilkan. Selain daripada College Tirta 6 ini, saya juga membuat logo untuk sekolah SMK Kenabutan 2 ya. Itu saya buatkan logonya ya. Dan ini adalah logo college. Nah, logo college ini, College Tirta 6 Tawau ini, saya hasilkan dari sumber idea buku yang tersimpan di atas meja kerja saya atau meja belajar saya. Buku itu saya dapat dari tepi. Itu yang warna orange dan hijau itu ialah buku. Segi 4 gitu kan, bersegi itu segi 4 tuh dari sudut tepi buku. Oke, selepas saya mendapat ide itu, saya memikirkan pula tentang bangunan. Jadi buku ini juga bila disusun begitu dia seakan-akan bangunan college ya, buku, bangunan. Dan saya nampak ini huruf K. Orange itu ialah singkatan pada huruf K ya. K kan ada tiang gitu, kakinya 2 tuh. Saya ambil kakinya saja, tiangnya saya tak ambil. Mungkin bulatan ini boleh jadi tiang ya kan. Oke. Dan warna hijau itu ialah huruf 6 ya. Hijau dicampur dengan biru gelap di dalam itu, coba ya nampak dia huruf 6 tuh. Nah, huruf 6 tuh ya.
Ini hijau nih, hijau. Sampai ke sini pusing. Ini huruf 6. Ini tadi K kan, ini K. Ini kakinya kita ada tiang. Ini K. Nah ini adalah huruf ataupun nomor 6. Nomor 6 ya. Hijau pusing ke sini jadi 6. Tadi ini ialah bangunan. Nah, bangunan ya, bangunan segi 4 ataupun buku yang bertindih. K, 6, dan ini huruf T yang ujung nih. Ini ialah huruf T. T ya, T. Tawau ya. Kolej tingkatan 6 tawau. Oke, sebab kolej kita ni banyak pokok, banyak daun, banyak bunga. Maka saya letakkan hijau di keliling. Bahawa kolej kita ni banyak lestari dari segi alam sekitar. Lepas tu saya letakkan anak panah di sini, di kiri kanan, menunjukkan kita berketerampilan dan berbakti ini secara berterusan. Tidak tahun 2000, wah hebat. Tahun 2001 tidak hebat sudah. Saya mau dia berterusan. Jadi saya buatkan di anak panah ini berterusan. Untuk sebar-sebar, semua orang berketerampilan, semua berbakti. Bukan hanya guru atau pelajar yang berketerampilan, tapi semua orang termasuk pekerja pembersihan, semua terampil, semua berbakti. Ya. Dan saya letakkan tulisan kolej tingkatan 6 tahun ini dengan tulisan yang firm, yang kuat, yang jelas, yang tidak fancy-fancy. Ya, dan ini matlamat kita mau 100% pelajar kita masuk ke universiti. Setakat ini kita sudah mencapai dalam 70%, 60 lebih lah, 68 ke 70% pelajar yang masuk ke kolej tingkatan 6 akan masuk ke universiti. Jadi saya mau Anda semua masuk ke universiti ya, masuk ke universiti. Usaha. So ini adalah tahun terakhir Anda belajar. Ya, sepanjang hidup Anda belajar. Jadi inilah tahun-tahun terakhirnya. Dan kalau kita dapat sekarang, inilah tahun terakhir kamu belajar. Lamanya belajar dari tadi ke sekolah rendah, menengah atas. Ini terakhir. Jadi karena kita tahu yang terakhir, pastikan Anda berjaya. Pastikan Anda masuk universiti. Oke, jadi latihannya tadi itu. Jadi buat kita jumpa nanti pada hari Senin. Saya akan pilih beberapa logo yang menarik, yang kamu hantar nanti, itu kita bincangkan. Oke, itu saja dari saya. Maafkan saya kalau ada salah dan silap, kataan yang tersasul, yang salah, tidak berkenan, atau atas kelemahan saya sendiri lah ya. Saya pun banyak mau belajar lagi, sangat hari-hari saya belajar. Saya coba menjadi terbaik, menjadi guru yang terbaik untuk kamu. Untuk siapa-siapa saja yang memilih saya sebagai juga dalam bidang seni visual, insyaallah saya akan berikan yang terbaik seterusnya. Oke, terima kasih. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia kepada semua. Jumpa lagi. Bye.